Inilah 6 dosa orang tua kepada anak yang sangat dibenci Allah. Para orang tua sering tidak sadar. Ternyata orang tua juga bisa melakukan dosa kepada anak dan dibenci oleh Allah. Kadang orang tua tidak sadar dan cenderung mengabaikan dosa besar kepada anak dan dibenci oleh Allah. Dosa orang tua pada anak juga sangat dibenci oleh Allah dan para orang tua harus paham. Agar tidak sering melakukan dosa kepada anak, dosa besar orang tua kepada anak itu sangat dibenci oleh Allah dan sering dianggap sepele oleh para orang tua. Lalu apa saja dosa besar yang orang tua kepada anak lakukan dan dibenci oleh Allah dan sering dianggap remeh oleh para orang tua? Dijelaskan ada 6 dosa besar orang tua kepada anaknya yang sangat dibenci Allah dan jarang disadari orang tua. 1. Kasar pada anak. Dosa besar orang tua kepada anak yang sangat dibenci Allah yang pertama, bersikap kasar terhadap anak. Para orang tua jangan sampai memaki anak dengan sebutan buruk dan tidak sesuai dengan namanya. Hendaknya para orang tua menasihati anak dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama ayah kalian. Maka perbaikilah nama kalian. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4277. 2. Pilih kasih terhadap anak. Sikap pilih kasih yang dilakukan orang tua kepada anak termasuk dosa besar yang sangat dibenci Allah. Para orang tua jangan sampai bersikap baik hanya kepada salah satu anak saja, sedangkan anak lainnya terabaikan. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dijelaskan bahwa Nu'man bin Bashir pernah bercerita, ayahku menginfakkan sebagian hartanya untukku. Ibuku Amrah bin Rawaha kemudian berkata, saya tidak suka engkau melakukan hal itu sehingga menemui Rasulullah. Ayahku kemudian berangkat menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai saksi atas sedekah yang diberikan kepadaku. Rasulullah berkata kepadanya, apakah engkau melakukan hal ini kepada seluruh anak-anakmu? Ia berkata tidak. Rasulullah berkata, bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu. Ayahku kemudian kembali dan menarik lagi sedekah itu. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Al-Hibat, hadis nomor 3055. 3. Membanding-bandingkan anak. Kebiasaan orang tua terhadap anaknya yang dianggap sepele, padahal itu termasuk dosa besar dan sangat dibenci Allah. Para orang tua sering membanding-bandingkan anaknya. Sikap ini akan menimbulkan perasaan rendah diri pada anak yang lain. Apalagi jika yang dibandingkan orang tua sesuatu di luar kemampuan anak atau justru kelemahan si anak. Orang tua harus paham setiap anak memiliki kelebihannya masing-masing dan jangan dibanding-bandingkan. 4. Mengekang kebebasan anak. Jangan sampai para orang tua mengekang kebebasan anak, karena itu merupakan dosa yang sangat dibenci Allah. Membiarkan anak bermain adalah salah satu hal yang sangat penting dalam masa pengenalan lingkungan dan menemukan jati dirinya. Yang terpenting adalah tetap harus diberikan arahan mana yang baik dan mana yang kurang baik. Hal tersebut akan menjadikan si anak mampu bergaul dan mendapatkan pelajaran penting mengenai perbedaan. Hindari kekhawatiran yang berlebihan terhadap anak dan harus menjaga keterbukaan anak terhadap orang tua. Hal ini penting ketika anak ada masalah, bisa menyelesaikannya bersama orang tua. 5. Berkata buruk pada anak. Orang tua harus paham setiap ucapan yang keluar dari mulut bisa menjadi doa bagi anak. Hal ini sering tidak disadari oleh para orang tua, di mana sering berkata buruk kepada anak ketika sang anak tidak patuh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 doa yang dikabulkan: doa orang yang dianiaya, doa musafir, doa keburukan orang tua atas anaknya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1828. Untuk itu pada saat menasihati anak akan lebih baik jika memberikan perumpamaan dan saran, lalu kembalikan kepada si anak supaya menentukan pilihan. 6. Tidak memberikan pendidikan kepada anak. Orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak, bukan hanya pendidikan di sekolah, tapi juga pendidikan yang menyangkut segala aspek kehidupan. Misalnya saja pendidikan adab, etika, atau moral, pendidikan agama, dan pendidikan lainnya yang bermanfaat bagi anak. Jika orang tua mengabaikan pendidikan kepada anak, maka bisa dikatakan anak tersebut layaknya anak yatim, padahal masih mempunyai kedua orang tua. Bekal pendidikan penting diberikan kepada anak untuk bekal di masa depan, baik dunia maupun akhirat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajarilah anak-anakmu sholat saat mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka bila tidak melaksanakan sholat pada usia 10 tahun." Hadis riwayat Tirmizi nomor 372. Para orang tua hendaknya menghindari semua itu agar keluarga bisa menjadi keluarga yang bahagia dan penuh dengan berkah dari Allah.